Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk hari baru yang kami percaya adalah anugerah-Mu bagi hidup kami. Kiranya kami dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu dan dalam ketaatan penuh akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terus kalian, hari ini sapaan rohani didasarkan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya mau bacakan semua ayatnya untuk kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita bersama menghayati, merayakan, memperingati hari Pentakosta. Kita memperingati sebuah peristiwa agung di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Dan kita pun meyakini bahwa Roh Kudus dicurahkan juga bagi setiap kita. Dan itu yang merupakan pemenuhan janji dari Yesus sendiri. Seperti yang tadi bersama kita perhatikan, bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong bagi kita yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meyakini bahwa dalam hidup kita ada satu pribadi yang akan selalu menyertai kita, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, penolong supaya kita selalu ada dalam jalan kebenaran. Maka pertanyaan penting adalah, maukah kita hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus? Karena saudara sekalian, selalu disertai Roh Kudus tidak serta-merta membuat kita percaya akan kuasanya. Tidak serta-merta membuat kita mau mempercayakan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka seharusnya itu tampak dari kemauan kita untuk selalu mendengarkan apa yang jadi kehendak Tuhan, dan kemudian selalu rindu untuk menaati apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan ketaatan kita jalankan bukan semata-mata karena kita mengharapkan imbalan dari Tuhan, atau menganggap bahwa ketaatan kita adalah ketaatan yang transaksional. Aku taat kalau Tuhan kasih sesuatu. Aku gak akan taat kalau Tuhan tidak memberikan apa-apa bagi saya. Saya akan taat kalau ada timbal baliknya buat saya, kalau ada untungnya buat saya. Kalau ketaatan itu bahkan membuat saya rugi, nanti dulu. Saya akan pikir-pikir untuk taat. Nah, di ayat yang ke-15, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Maka saudara sekalian, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipenuhi
dengan cinta kepada Allah. Dan karena cinta yang besar itu, maka kita melakukan segala firman Tuhan. Kita menjalankan dan menghayati ketaatan kita kepada Tuhan bukan sebagai transaksi dengan Tuhan, tapi karena kita mencintai Tuhan. Maka mari kita menyerahkan hidup kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan yang diisi dan dipenuhi dengan cinta Allah untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Nya. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.